Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi sama aku, Wijahra. Di sini kita akan belajar tentang pengembangan rumus turunan fungsi aljabar. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar ya definisi turunan dan lain-lainnya. Oke, sebelumnya Ibu mau ngingetin untuk yang belum absen, silakan absen di e-learning. Jika sudah, mari kita lanjut ke materinya. Di sini ada jika UX dan VX adalah fungsi-fungsi yang terdefinisi pada bilangan real dan U aksen X dan V aksen X adalah turunannya, maka kita dapat menurunkan rumus turunan hasil kali, hasil bagi dua fungsi dan pemangkatan fungsi, yakni sebagai berikut. Nah, di sini terdapat jika fx sama dengan ux dikali vx, maka di sini ada rumus-rumus turunannya dan jadi dapat disimpulkan jika Y sama dengan U kali V, maka Y aksennya adalah U aksen V ditambah U dikali V aksen. Ini merupakan rumus aturan perkalian yang nanti akan kita pakai di contoh soal berikutnya. Nah, kita masuk ke contoh soal, di mana tentukanlah turunan dari setiap fungsi aljabar berikut ini. Yang A, fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x dikali 2x ditambah 3. Nah, jawabannya adalah kita tulis lagi soalnya. Nah, kita misalkan nih, yang bagian pertama ini kita misalkan U dan bagian kedua ini kita misalkan V-nya. Dimana kita dapati U sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X, maka turunan dari U aksennya adalah 2X min 4. Kenapa 4-nya tidak ada X-nya? Karena di sini min 4X itu pangkat 1, jadi 4 dikali 1 itu 4. Nah, sedangkan ini kenapa bisa 2X? Karena konstanta di sini adalah 1, jadi kita tidak usah tulis, maka 1 dikali 2 adalah 2X. Nah, selanjutnya V, bagian kedua ini V-nya kita tulis 2X plus 3 ditambah 3. Maka V aksen itu sama dengan 2. Karena 3 ini tidak ada variabelnya, jadi kita misalkan 0 dan 0 tidak usah ditulis, jadi 2X pangkat 1 sama dengan 2. Maka kita dapati, kita tulis lagi rumusnya yang tadi kita pakai, V aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, masukkan permisalan ini ke dalam rumusnya, di mana F aksen X sama dengan U aksennya itu adalah 2X kurang 4 dikali V, V-nya itu 2X plus 3 ditambah U-nya itu 2X pangkat 2 dikurang 4X dan V aksennya itu 2. Maka kita dapat ini kita kali silang, kita kali pelangi maksudnya, berarti V aksen X sama dengan 2X dikali 2X kita dapat 4X kuadrat dan 2X tambah 3 kita dapat 6X min 4 dikali 2X kita dapat 8X dan min 4 ditambah 3 kita dapat min 12. Selanjutnya pun sama, X pangkat 2 kita kalikan 2 kita dapat 2X pangkat 2 dan min 4 dikali 2 kita dapat 8X. Maka kita jumlahkan variabel-variabelnya yang sama, 4X kuadrat ditambah 2X kuadrat sama dengan 6X kuadrat dan 6X dikurang 8X dikurang 8X kita dapat min 10X dan min 12X. Jadi F aksen X sama dengan 6X pangkat 2 dikurang 10X dikurang 12. Selanjutnya di contoh yang B sama seperti contoh yang A, kita permisalkan bagian yang pertamanya ini adalah U dan bagian kedua ini adalah V. Maka 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 5, maka turunan U aksennya adalah 4X plus 3. Dan V-nya itu sama dengan 4X dikurang 2, maka V aksennya itu adalah 4. Maka kita dapat, permisalan yang kita udah dapat ini, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya sama seperti yang bagian A, kita masukkan, berarti U aksennya itu adalah 4X plus 3 dikali V-nya itu adalah 4X min 2 ditambah U-nya itu 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 5 dan V aksennya itu adalah 4. Maka kita kalikan seperti yang tadi, kita dapati 6X kuadrat dikurang 8X ditambah 12X dikurang 6 ditambah 8X kuadrat ditambah 12X dikurang 20. Nah, variabel-variabel yang sama ini kita bisa jumlahkan. 6X kuadrat ditambah 8X kuadrat kita dapati 24X kuadrat. Lalu min 8X ditambah 12X ditambah 12X kita dapati plus 16X. Lalu min 6 dikurang 20. Kita dapati min 26. Jadi turunannya F aksen X itu adalah 24X kuadrat ditambah 16X dikurang 6. Selanjutnya kita lanjut ke materi turunan fungsi pembagian dengan rumus Y sama dengan U per V adalah Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V2. Nah, jangan lupa ya, kalau turunan fungsi pembagian itu dikurang, sedangkan yang tadi turunan perkalian itu ditambah. Kita masuk ke contoh soal. 4X pangkat 2 dikurang 5 per 2X plus 3. Nah, di sini kita misalkan pembilangnya itu U
dan penyebutnya itu adalah V, di mana U-nya itu berarti 4x kuadrat dikurang 5, maka U aksen itu adalah 8x. Dan V aksennya itu penyebut, di mana 2x plus 3, maka V aksen itu adalah 2. So, kita masukkan permisalan ini ke dalam rumus yang sudah ditentukan. F aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen per V pangkat 2. Kita masukkan U aksennya itu tadi berapa? 8x ya, berarti 8x dikalikan dengan V, V-nya itu 2x plus 3 dikurang, jangan lupa dikurang 4x pangkat 2 dikurang 5, dikali V aksennya itu 2, per V pangkat 2, berarti V ini berarti 2x pangkat 3 pangkat 2. Kita dapati 8 kali 2, 8x kali 2x adalah 16x pangkat 2, 8x kali 3, 24x. Yang ini pun sama, 4x pangkat 2 dikali 2, 8x pangkat 2, yang 5 dikali 2, plus 10. Per, penyebutnya masih sama, tidak usah dijumlahin. Maka kita dapat yang samanya, variabel yang sama kita jumlahkan, 16x kuadrat dikurang 8x kuadrat, sama dengan 8x kuadrat, lalu 24x kita tulis kembali, plus 10. Maka kita dapati hasilnya F aksen X sama dengan 8x kuadrat ditambah 24x ditambah 10 per 2x plus 3 pangkat 2. Kita lanjut ke bagiannya B. Yang bagian B sama dengan yang bagian A. Pembilangnya kita misalkan U dan penyebutnya kita misalkan V. Gimana? U sama dengan 3x kuadrat dikurang 12, maka U aksen itu adalah 6x. Dan V-nya itu kita misalkan penyebutnya itu 2x plus 4, maka V aksen itu adalah 2. Nah, permisalan yang udah kita buat ini, kita dapati ini, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada. F aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V pangkat 2. Kita masukkan U aksennya itu adalah 6x dikalikan V-nya itu 2x plus 4 dikurang U-nya itu 3x pangkat 2 dikurang 12 dan dikalikan V aksen itu 2 per V aksen itu 2x plus 4 pangkat 2. Nah, kita dapati 12x pangkat 2 ditambah 24x dikurang 6x pangkat 6x pangkat 2 dikurang 24 per 2 dikali x plus 2 pangkat 2. Nah, di sini kita jumlahin variabel yang sama, yaitu 12x dikurang 6x sama dengan 6x pangkat 2, lalu 2 plus 24x yang kita tulis kembali, dan ini 24 ini kita tulis kembali. Nah, kenapa ini kita pisah? Karena ini pengen kita keluarin dan kita jumlahin. Jadi 2 ini kita taruh di depan, berarti 2 pangkat 2 kali x plus 2 pangkat 2. Nah, ini kita dapat nih 6 dikali x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 4 per 4x pangkat 2 plus 4x plus 4. Nah, ini bisa kita coret karena ini sama, kita coret. Mohon maaf. Sebentar. Karena ini sama, ini kita bisa coret. Ini pun kita bisa coret. Kita coret ya. Nah, maka kita dapati 6 per 4. Maaf, jelek. Ya, 6 per 4. Lalu F aksen X-nya kita dapati 3 per 2. Lanjut ke rumus aturan rantai. Rumus aturan rantai yang akan nanti kita pakai untuk mengerjakan soal. Lanjut ke contoh soal. Nah, di sini terdapat soal tentukan turunan fungsi Y sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 5. Kita memakai rumus dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, y fungsinya ini kita tulis kembali, lalu kita misalkan si fungsi ini, kan, kita misalkan u. Nah, sama dengan kita tulis tuh kan yang dalam sini dong, di dalam sini kita misalkan si akarnya jangan dulu. Ini kita misalkan berarti u, isian ini kita misalkan u. Nah, y sama dengan berarti u pangkat 5. Misalkan u pangkat 5 kan, karena 5-nya tetap. Nah, di sini du per dx sama dengan 8x. Karena u-nya tadi kita misalkan isian ini, fungsi ini, berarti 4x pangkat 2 plus 1 sama dengan turunannya adalah 8x. Karena 1 ini sama dengan 0, jadi 0 kita nggak usah tulis. Dan y sama dengan u5, dy per du-nya sama dengan 5x pangkat 4. Kenapa bisa dapat ini? Karena ini merupakan konstanta 1. Jadi, seperti 1, terus x pangkat 5. X pangkat 5. Gitu kan? Jadi 1 dikali 5 sama dengan 5. Nah, kenapa? Pangkat 4 karena 5 dikurangi dengan 1 sama dengan 4 kita dapat. Nah, dapat hasil y aksen sama dengan dy per dx sama dengan, kita masukin dy per du-nya tadi berapa? Dy per du-nya itu 5x pangkat 4, kita masukin 5x pangkat
dan DU per DX-nya itu kita masukin 8X. Di sini sama dengan 5, U-nya itu kita masukin nih, U-nya itu ke sini. Nah kan, berarti kan U-nya itu 4X pangkat 2 plus 1, kurung, tutup kurung, akar 4 dikali 8X. Di sini 8 dikali 5, mendapatkan hasil 40X, 8X dikali 5, 40X, dan 4X dikali 4X pangkat 2 ditambah 1, tutup kurung, pangkat 4. Tutup-tutup, sampai sini sudah selesai. Selanjutnya adalah tentukan turunan fungsi Y sama dengan akar 2X pangkat 5 dikurang 6X ditambah 1. Nah, di sini kalau akar itu kita menggunakan rumus akar A sama dengan A pangkat 1 per 2. Kita rubah ke pangkat 1 per 2. Ini berdasarkan konsep bilangan akar. Maka kita dapati Y sama dengan 2X pangkat 5 dikurang 6X ditambah 1 pangkat 1 per 2. Nah, di aksennya itu, karena konsepnya ini 1 nggak usah ditulis, jadi 1 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 2. 1 per 2 ini kita taruh depan sini. Terus kita tulis kembali ini ke bawah, ke sini. Nah, pangkat 1 per 2 dikurang 1 adalah min 1 per 2. Nah, yang belakang ini adalah turunan dari isian ini, fungsi isian ini, di mana 2X pangkat 5 dikurang 6X ditambah 1. 2X pangkat 5 itu turunannya 10X pangkat 4, dan min 6X turunannya adalah 6. Maka kita dapati di aksen sama dengan 1 per 2 dikali 10X pangkat 4 dikurang 6. Jadi kita rapihin, kita dapat seperti ini. Nah, lalu kita jumlahin Y. Aksen sama dengan setengah dikali 10X pangkat 4 kita dapat 5X pangkat 4, setengah dikali 6 kita dapat 3. Lalu yang ini tetap kita tulis kembali di sini. Nah, karena ini adalah pangkatnya negatif, jadi kita menggunakan aturan A min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kita rubah menjadi seperti ini. Jadi penyebutnya kita positif. Kita rubah ke dalam bentuk positif. Jadi 5X pangkat 4 min 3 per 2X pangkat 5 min 6X plus 1 pangkat setengah. Nah, setengah ini kita bisa rubah juga, pangkat setengah ini kita bisa rubah juga ke dalam bentuk akar seperti ini. Selesai, ini jawabannya. Nah, di sini ada sedikit latihan soal, jangan lupa dikerjain dan dikirim ke saya segera ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan semoga materi yang diterima dapat dimengerti. Jika kurang jelas bisa langsung ditanyakan kepada saya ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dino Munajat dari kelas 11 MIPA 1, MAN 14 Jakarta, kampus A. Mujara sudah mengajar di sini kurang lebih sekitar 1 bulan. Cara mengajar beliau cukup mudah dicerna dan dipahami. Beliau juga cukup aktif ketika berdiskusi dan cukup fast respon juga. Beliau juga mau membantu teman-teman yang lain yang belum paham sampai dia paham. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sukses terus buat Mujara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.